Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laranti Irabella dari Fakultas Ilmu Komunikasi, bidang kajian Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Manajemen Krisis Public Relation PT Niat Suci Kebaitullah Kota Pekanbaru pada pengunduran haji dan umroh di era pandemi COVID-19. Konteks penelitian saya yaitu, dalam dunia komunikasi kita dituntut untuk berinteraksi guna mencapai tujuan dan keselarasan makna. Komunikasi yang kita lakukan tentu sudah berkembang pesat dan canggih. Contohnya yaitu berita di televisi. Pada awal Maret 2020 lalu, virus corona yang sedang menyerang dunia saat ini masuk ke Indonesia, sehingga penanganan pun dilakukan dengan menjaga jarak dan kegiatan sosial diberhentikan sementara, sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia itu sendiri. Salah satu yang terdampak adalah PT NSK Kota Pekanbaru, yang mana mendapatkan dampak pengunduran haji dan umroh. Saya ingin melakukan penelitian dengan judul Manajemen Krisis Public Relation PT Niat Suci Kebaitullah Kota Pekanbaru pada pengunduran haji dan umroh di era pandemi COVID-19. Berdasarkan uraian konteks penelitian yang saya jelaskan tadi, maka terdapat 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana tahapan-tahapan manajemen krisis PT Niat Suci Kebaitullah Kota Pekanbaru pada pengunduran haji dan umroh di era pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana hambatan dan dukungan manajemen krisis PR PT Niat Suci Kebaitullah Kota Pekanbaru pada pengunduran haji dan umroh di era pandemi COVID-19. Ketiga, mengapa PT NSK melakukan krisis plan dalam manajemen krisis untuk menghadapi pandemi COVID-19. Pada kajian pustaka, di sini saya menjelaskan tentang krisis plan oleh Doug Newson, yang terdiri dari yang pertama yaitu planning, yang kedua communication during a crisis, yang ketiga responding in a crisis, dan yang terakhir yaitu recovery and evaluation. Selanjutnya yaitu metode dan sasaran penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan 2 narasumber dari PT NSK, yaitu Bapak Romi dan Ibu Angel. Ibu Angel sebagai seorang PR dan Bapak Romi sebagai CEO dari PT NSK itu sendiri. Dan juga sebagai narasumber ahlinya adalah Bapak Mahmud, di mana beliau merupakan salah satu jemaah yang batal berangkat umroh pada Februari 2020 lalu. Selanjutnya yaitu temuan penelitian. Yang pertama terdapat tahap planning. PT NSK Kota Pekanbaru melakukan tahap planning, yaitu membentuk tim sebanyak 5 orang, dan juga tim ini diberikan pembekalan berupa informasi dan juga komunikasi yang dibutuhkan, menerima kritik dan saran dari publik kepada perusahaan, begitupun sebaliknya dari perusahaan kepada publiknya, dan juga menjadi narah hubung di antara keduanya. Selanjutnya yaitu tahapan communication during a crisis. Di sini PT NSK melakukan melayani publik mengenai pembatalan umroh, memberi alasan dan bukti jelas mengenai pembatalan keberangkatan, dan juga pemberhentian karyawan sebanyak 5 orang selama pandemi. Yang ketiga yaitu tahapan responding in a crisis. Di sini CEO PT NSK yaitu Bapak Romi diundang langsung oleh televisi lokal yaitu Rio TV. Beliau diundang di Rio TV tersebut diminta untuk memberi pandangan mengenai pembatalan keberangkatan haji dan umroh di era pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu tahapan evaluasi. Di sini PT NSK memilah kembali tahapan-tahapan yang dilakukan tersebut, apa yang harus dipertahankan dan juga apa yang harus ditingkatkan kembali, sehingga perusahaan lebih siap kembali di saat krisis ini terjadi di masa yang akan datang. Hambatan-hambatan yang didapatkan oleh PT NSK dalam melakukan manajemen krisis ini terdapat dari publik internal dan juga eksternal. Selanjutnya yaitu alasan mengapa PT NSK menggunakan krisis plan agar PT NSK dapat mengcover krisis ini di masa yang akan datang. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, maka didapat kesimpulan yaitu
Tahapan yang dilakukan PT NSK meliputi pembentukan sebuah tim, memberi pembekalan informasi dan komunikasi, melayani sepenuh hati setiap keluhan publik perusahaan, dan interaksi yang dilakukan dengan media berjalan sesuai dengan tata cara berkomunikasi dengan pihak media. Dan yang kedua, hambatan dan dukungan tidak didapat dari publik internal dan juga eksternal. Kemudian, alasan PT NSK menggunakan krisis plan untuk menanggulangi dan mengcover krisis yang sedang terjadi sehingga dapat diantisipasi dengan usaha maksimal di masa yang akan datang. Itu tadi penjelasan mengenai hasil penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan juga semoga penelitian ini dapat berguna di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.